Shalom, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Harapan saya semoga kita dalam keadaan sehat selalu dimanapun berada. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih untuk malam yang gelap yang masih boleh Tuhan izinkan kami untuk melewatinya. Sehingga kami boleh bangkit dari pembaringan kami, menikmati dan melihat indahnya pemandangan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarlah kiranya firman-Mu lebih dahulu kami dengarkan supaya menjadi pedoman dan kekuatan kami di dalam melakukan setiap aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun berada, firman Tuhan yang mau memberangkatkan kita dalam memulai aktivitas satu hari ini, sesuai Almanak HKBP, ayat harian hari ini Senin 23 September 2024, tertulis dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 7. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Dalam bahasa Batak, nikudo, aut ni au di habiariho, sai jalo mudo pangajaran, jadi dang tagamon siap ponoton inganan nasida, manang sadia pe naung hulu bahon tu nasida, hape lam di pasugut nasida do parwa-rwa nasa pabahenan nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ungkapan ini sudah sering tentunya kita dengar, bukan? Ungkapan ini mau mengajak kita tentunya untuk memaknai setiap perjalanan hidup kita, bahwa apapun yang kita alami dan kita saksikan, baik itu pengalaman senang, susah, atau sedih, baiklah itu menjadi pembelajaran untuk kita supaya semakin lebih baik. Sebagaimana ungkapan bijak juga mengatakan, pengalaman hidup akan mengenalkanmu pada titik terendah dan untuk membawamu pada titik terindah. Saudara yang terkasih, akan tetapi bukan demikian halnya dengan bangsa Israel. Dalam nats ini, kemarahan Tuhan tidak membawa pertobatan bagi mereka. Bangsa itu melakukan kesalahan dengan menyembah dan beribadah kepada dewa-dewa yang disembah orang Asyur. Mereka tidak lagi mendengar petunjuk dari Tuhan. Sebagaimana kalau kita baca di Zefanya pasal 1 ayat 5, mereka bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu mereka bersumpah demi dewa Milkom atau dewa yang disembah oleh orang Asyur. Padahal sudah jelas itu sudah melanggar perintah Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam hukum Tauratnya yang pertama dan yang kedua, yang mana hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Demikian juga dengan hukum Tauratnya yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, atau yang ada di bawah bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang mana supaya orang-orang percaya kepada Tuhan tetap setia dan mengandalkan Tuhan saja dalam hidupnya. Dan
Bahkan di akhir ke-10 titah Tuhan juga ditegaskan bahwa sekalipun Allah penuh kasih, tetapi Ia juga Allah yang pencemburu. Kita bisa baca perjalanan orang Israel ketika berbalik dari hadapan Tuhan, Allah murka dan menghukum bangsa itu. Demikian jugalah halnya dalam nats ini. Allah menegur bangsa itu melalui Nabi Zefanya. Saya bacakan di ayat 6. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Hal ini dilakukan Allah supaya menjadi pembelajaran bagi orang Israel, termasuk orang-orang yang tidak taat serta takut kepada Allah, termasuk juga orang yang berbalik dan tidak mengindahkan perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi meskipun dengan apa yang Tuhan perbuat itu pun tidak menjadi pembelajaran dan pertobatan bagi orang Israel. Karena sebaliknya kejahatan mereka malah semakin menjadi-jadi. Mereka tidak mengindahkan teguran dan kemarahan Tuhan sehingga mendatangkan hukuman dari Tuhan. Saudara yang terkasih, oleh karena itu, jika pengalaman adalah guru yang terbaik, maka tetaplah mau belajar dari apa yang terjadi. Karena orang yang tidak mau belajar dari pengalaman, itu sama dengan menggali kuburnya sendiri, atau mendatangkan petaka bagi diri sendiri. Untuk itu, mari saudaraku, Bapak Ibu semua, dimanapun berada, jadikan pengalaman hari ini motivasi hari esok. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami, sehingga lewat firman-Mu kami dibekali supaya kami lebih lagi di dalam menjalani hari-hari kami, sehingga menjadikan apa yang kami lalui menjadi guru dan pengalaman yang terbaik dalam hidup kami. Tolonglah kami ketika kami melakukan setiap aktivitas kami, agar mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan, firman-Mu lebih dahulu memberangkatkan seluruh jemaat-Mu untuk boleh memulai aktivitasnya. Kami mau menyerahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.